Pernah dengar soal Danau Touti di Sulawesi? Mungkin kelihatannya cuma seperti danau biasa ya, tapi di baliknya danau ini ternyata adalah sebuah kapsul waktu geologis yang menyimpan rahasia jutaan tahun sejarah planet kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Para ilmuwan bahkan punya julukan khusus untuk danau ini, arsip bumi tropis. Bukan sembarang julukan loh, coba bayangin deh. Ini tuh seperti perpustakaan raksasa, tapi bukunya adalah lapisan lumpur di dasar danau. Setiap lapisan lumpur itu ibarat satu halaman yang menceritakan kondisi bumi di masa lalu. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya lumpur di sebuah danau di Indonesia bisa jadi salah satu catatan sejarah iklim paling penting di dunia? Kedengarannya agak mustahil kan? Tenang, misteri inilah yang akan kita pecahkan. Oke, sebelum kita baca isi arsipnya, kita perlu tahu dulu nih, gimana gedung perpustakaan raksasa ini bisa terbentuk. Percaya atau enggak, kisah Danau Touti itu dimulai dari sebuah peristiwa geologis yang super dahsyat jutaan tahun lalu. Saking tuanya danau ini, para ilmuwan aja masih memperdebatkan umurnya. Ada yang bilang terbentuk antara 5 sampai 10 juta tahun lalu di era Miosen. Ada juga yang bilang sekitar 1 sampai 4 juta tahun lalu. Tapi intinya satu, danau ini purba banget. Jadi proses terbentuknya itu dramatis banget. Bayangin, lempeng bumi di bawah kita itu bergerak, retak, terus bergeser. Pergeseran dahsyat ini menciptakan sebuah cekungan yang super dalam dan luas. Lambat laun, cekungan ini diisi oleh air dari sungai-sungai di sekitarnya, dan lahirlah Danau Touti, wadah yang sempurna buat menampung endapan sejarah selama jutaan tahun. Nah, karena terisolasi selama jutaan tahun, Danau Touti ini bukan cuma jadi arsip mati, dia hidup. Danau ini berubah menjadi semacam laboratorium alam raksasa yang punya dunianya sendiri. Coba lihat angka ini, 26. Apa sih maksudnya? Ini bukan angka sembarangan. 26 ini adalah jumlah spesies yang hidup dan berevolusi di danau ini, dan nggak bisa ditemukan di tempat lain manapun di seluruh dunia. Mereka ini bisa dibilang penduduk asli Danau Touti. Contohnya apa aja? Ada ikan butini, yang namanya aja udah pakai Touti, terus ada berbagai moluska air tawar dengan bentuk-bentuk yang aneh dan unik. Bahkan ada tanaman kantong semar dan anggrek langka yang cuma ada di sini. Mereka semua berevolusi sendirian, terputus dari dunia luar. Keren banget kan? Oke, kita udah tahu gimana danau ini terbentuk dan siapa aja penghuni uniknya. Sekarang, kita masuk ke bagian paling seru. Gimana caranya para ilmuwan akhirnya bisa membaca semua cerita yang tersembunyi di dasar danau. Disinilah sains modern beraksi. Jawabannya ada di proyek ilmiah internasional yang luar biasa ini, The Touti Drilling Project. Misinya simpel tapi ambisius. Mereka mengebor dasar danau untuk mengambil sampel sedimen yang panjang banget. Ibaratnya, mereka itu seperti menarik keluar halaman-halaman buku sejarah bumi satu persatu. Nah, ini salah satu halaman yang berhasil mereka tarik keluar. Halaman yang berasal dari 30.000 tahun yang lalu. Kalau kita pikirin Indonesia sekarang kan, yang kebayang itu hutan tropis yang rimbun dan basah, ya kan? Tapi, apa kata lumpur purba ini soal kondisi waktu itu? Dan inilah temuannya yang bikin kaget. Ternyata, sekitar 30.000 tahun lalu, wilayah yang sekarang kita kenal subur ini dulunya jauh lebih kering, hampir menyerupai lanskap gersang. Ini bukti nyata betapa drastisnya iklim planet kita bisa berubah dan semuanya terekam dengan sempurna di dasar danau. Ilmu yang mempelajari hal-hal seperti ini namanya paleoklimatologi, atau gampangnya, studi tentang iklim di masa lalu. Dan karena lokasi serta usianya, Danau Touti ini udah jadi semacam kitab suci bagi para ilmuwan untuk memahami cara kerja iklim tropis di seluruh dunia. Oke, mungkin ada yang bertanya, terus kenapa ini penting buat kita sekarang? Nah, ini dia poinnya. Kisah dari dasar Danau Touti ini bukan cuma tentang masa lalu. Ini sangat-sangat relevan untuk memahami iklim kita hari ini dan bahkan masa depan kita. Kenapa? Karena lokasi danau ini strategis banget. Ia berada di jantung kolam hangat Pasifik Barat, yang sering disebut sebagai dapurnya cuaca global. Dari data historis di danau ini, kita bisa dapat petunjuk berharga untuk memahami pola cuaca seperti El Niño, yang dampaknya kita semua rasakan dari kekeringan parah sampai banjir bandang di berbagai belahan dunia.
Jadi kesimpulannya, Danau Towuti ini punya banyak wajah. Dia adalah danau purba yang lahir dari kekuatan geologis, dia adalah laboratorium evolusi alami yang terisolasi, dia adalah rumah bagi makhluk-makhluk unik yang nggak ada duanya, dan yang terpenting, dia adalah arsip iklim yang vital bagi kita untuk memahami planet ini. Hal ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau satu danau di Sulawesi saja bisa mengungkap begitu banyak hal tentang masa lalu, untuk membantu kita melihat masa depan, coba bayangkan, pelajaran apa lagi yang masih terkunci rapat di dasar danau-danau purba lainnya di seluruh dunia, yang hanya menunggu untuk kita temukan.